materi kali ini adalah non-parametric density estimation atau estimasi fungsi kepekatan non-parametrik. Jadi misalkan kita punya contoh acak berukuran n, ya, 1 sampai xn, ini bebas stokastik identik, ya, dari fungsi kepekatan peluang fx. Ya. Nah, jika fungsi kepekatan peluang fx ini dari fungsi parameter yang diketahui, sebagai contoh adalah normal dengan parameter theta dan varian sekant kuadrat. Fx-nya ini adalah fungsi kepekatan normal dengan parameter rata-rata theta dan varian sekant kuadrat. Maka kita bisa mengestimasi theta dan theta, rata-rata theta ini dan varian sekant kuadrat dengan prosedur parametrik yang standar. Jadi prosedur estimasi parametrik yang standar, ya. Jadi dengan demikian kita bisa langsung saja menggunakan estimator itu ekspresinya, ya, untuk fungsi kepekatan yang tidak diketahui untuk menduga atau untuk mendapatkan penduganya, ya. Nah, dalam bab ini kita akan melihat penduga-penduga non parametrik, khususnya untuk fungsi kepekatan peluang dari nilai x yang fix, ya. Nah, di sini kita lihat dulu beberapa hal, ya. Jadi misalkan ada estimator tak bias yang tidak negatif, yang namanya SN. SNX ini adalah non-negatif unbiased estimator. Jadi penduga atau estimator tak bias yang tidak negatif. Andaikan ada, suppose there exists. Nah, karena tak bias, ini tak bias untuk apa? Tak bias untuk mengestimasi apa? Mengerti fx. Karena tak bias, maka nilai harapan SNX ini harus sama dengan fx. Ini untuk semua x, ya, untuk semua x. Nah, berikutnya. Dengan teorema Fubini, bahwa nilai harapan dari SN dari SNX dx itu dari A sampai B, dan ini Fubini teorem itu jadi kalau berat artinya bahwa persyaratan-persyaratan di sini harus dipenuhi dulu, sehingga nilai harapan ini bisa bertukar tempat dengan integral, ya. Jadi yang seperti ini tidak berlaku umum, jadi harus ada persyaratan. Bagaimana menukarkan nilai harapan dengan integral, persyaratannya. Jadi kalau bisa dipertukarkan, jadi dengan teorema Fubini ini, maka nilai harapan SNX ini bagaimana, karena dia tidak bias, itu bisa dibandingkan dengan fx, ya. Fx. Jadi integral fx dx dari A sampai B. Nah, ini kita kenal dari f kecil itu fungsi kepekatan, ini menjadi f besar, jadi fungsi sebagai kumulatif. Jadi fb dikurang fa. Oke. Juga kita juga punya nilai harapan fnb dikurang fna itu sama dengan fb dikurang fa. Ini teorema lain, ya. Jadi ini berdasarkan ini ada n-nya tergantung n, ya. Nah, di fn ini adalah fungsi sebaran empiris berdasarkan data, ya, sebagaimana didiskusikan pada bab sebelumnya. Nah, karena statistik ketaan, jadi X pengamatan pertama, terkecil pertama, terkecil kedua, sampai terbesar, itu membentuk suatu statistik yang cukup dan lengkap, complete sampling statistik, ya. Dan FNB dikurang FNA ini merupakan fungsi dari statistik kataan, order statistik, maka FNB dikurang FNA ini bisa dinyatakan sebagai integral dari SN x dx dari A sampai B, almost everywhere. EI itu almost everywhere. Nah, tapi ini, but this is not possible, tapi ini tidak mungkin.
kalau fnx ini is not absolutely continuous distribution function. Jadi kalau bukan fungsi sebaran yang continue absolute, tidak benar ya. Maka hence ya, fx ini tidak dapat, cannot have a point wise, pointnya itu titik-titik ya, non negative unbiased estimator. Jadi fungsi ini istilahnya hanya disyaratkan, syaratnya bahwa dia f besarnya itu harus absolutely continuous ya, absolutely continuous. Kalau tidak absolutely continuous tidak bisa. Nah, maka digunakanlah berbagai pendekatan ya, pendekatan bagaimana mendekati suatu fungsi sebaran kumulatif itu ya. Nah, pertama kali orang menggunakan pendekatan histogram, jadi the earliest and simplest estimator, jadi estimator yang paling awal dan paling sederhana ya untuk mendekati fungsi kepekatan itu menggunakan histogram. Jadi kalau X0 itu merupakan titik awal dan kemudian kita buat interval-interval ya, interval-interval dari dengan menggunakan formula begini. Jadi X0 plus KH, X0 plus K plus 1H. Jadi gitu ya, dan seterusnya. Jadi K-nya ini bisa dari sana ya, bisa dari negatif sampai min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, maka histogram itu didefinisikan jadi penduganya, estimator fungsi kepekatan peluangnya itu merupakan begini. Jadi banyaknya perubahan acak X ini in the same bin. Jadi pada bin, pada tempat tertentu dengan X ya, sama dengan X ya. Jadi X ini. Jadi berapa banyak X. Kemudian dibagi dengan NH. Jadi N adalah banyaknya sampel, hanya lebarnya ya, hanya lebarnya. Jadi di interval constitute bins of the histogram ya. Oke. Interval-intervalnya nanti bisa lihat di sini ya, di gambar-gambar 10.1 sampai 10.4, 10.5 sampai 10.8, 10.9 sampai 13 ya. Ini memberikan plot-plot dari standar normal, standar normal, kemudian dari berbagai pilihan ukuran sampel dan dari berbagai pilihan nilai awal, origin, dan bandwidth-nya. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, gini ya. Ini kalau ukuran sampelnya 50, distribusinya normal 01, N-nya 0 ya. N-nya 0, bandwidth-nya, bin itu ini. Buat ya, width-nya 0,5, jadi makanya dari sini ini intervalnya 0,5. Min setengah, min 1, min setengah, min 2, dan seterusnya ya. Oke. Ini bawahnya lagi N-nya 100, sampelnya diperbanyak ya. Distribusinya dari distribusi normal, origin 0, bandwidth-nya binwidth-nya setengah ya. Nah, dan seterusnya. Bisa dimainkan. Oke. Nah, secara jelas bahwa penduga histogram ini tergantung pada yang pertama X0-nya nilai awalnya, kemudian pilihan bandwidth-nya, jadi pilihan lebarnya, H-nya ya. Ya, ini pilihan H itu akan mengontrol, mengendalikan mulus tidaknya gambar ya. Nah, jadi oleh karenanya estimator dari histogram ini sangat-sangat subjektif ya. Nah, karena f copy atau f hat x ini discontinue dan tidak appropriate, tidak cocok untuk pengestimasian dari turunan-turunan dari fungsi kepekatan peluang fx ya. Nah, ini kita lihat sebagai gambar lagi ya. Ini n-nya tambah besar lagi 500 ya. Ini tambah besar 500, n-nya 1000 ya kan? N-nya 1000 tambahin ya. Semakin besar memang semakin mengisi ini namanya distribusi yang sebenarnya. Ini true-nya. Sebenarnya itu. Jadi kan kalau dibandingkan yang tadi itu belum. Jadi semakin besar n-nya,
semakin mengisi. Nah, mungkin juga nanti kalau kita perhatikan binwidth-nya juga diperkecil gitu ya, coba tahu kita akan mendapatkan lebih bagus lagi gambarnya ya. Nah, yang berikutnya selain juga menggunakan histogram, kita ini punya naive estimator. Jadi fungsi kepekatan Helix ini kita tahu itu merupakan turunan dari fungsi sebaran. Jadi kalau di sini F kecil itu turunan dari F besar ya. Nah, oleh karenanya karena kita tahu bahwa F kecil ini merupakan turunan dari F besar, ya, maka F kecil ini bisa didefinisikan berdasarkan definisi derivatif ya. Derivatif atau turunan itu sama dengan limit dari peluang X di antara X min H sampai X plus H. Ini lebih besar ya, lebih besar dari X min H. Ini X min H itu sedikit lebih kecil dari sedikit di sebelah kirinya X kecil. Dan di sini X plus H sedikit sebelah kanannya ya. Sampai dengan lebih kecil sama dengan. Nah, ini sama dengan ya, karena ini limit H mendekati 0, ini menjadi Fx plus H ya, dikurangi Fx dibagi 2H. Jadi ini. Nah, dengan demikian estimator naifnya untuk Fx itu untuk membedakan yang tadi F hat ya, ini F tilde. Ini F tilde-nya, ini kayak cacing di atasnya. Jadi karena di interval, jadi kita menghitung berapa banyak pengamatan, berapa banyak X ya, yang berada di interval antara X min H, ini lebih besar ya, ini lebih besar dari X min H sampai X plus H, ini lebih kecil sama dengan ya. Jadi nilainya bisa didapatkan dari situ ya. Jadi Fn X plus H dikurangi Fn X min H dibagi 2NH. Oke. Nah, selain itu secara ini kalau ini secara penjabaran ini juga bisa dinyatakan sebagai penjumlahan karena kan merupakan interval gitu ya. Jadi ini seper n dari jumlah seper h kali w. Ini x-nya adalah batas-batas tadi ya. Ini pengamatannya. Ini xi-nya adalah pengamatannya. Ya. Dibagi h. Ya. Dimana bentuk umum dari w x-nya itu sama dengan setengah. Jadi ini sama dengan setengah kalau ya nilai x dikurang xi per h ini diantara min 1 dan 1. Lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil 1. Nah, sama dengan 0 apabila tidak diantara itu. Ya. Jadi gantikan aja x-nya ini diantara itu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau ini yang kita gunakan adalah menggunakan pendekatan naive estimator tadi, gambarnya seperti ini. Ini origin dikurang min 1 ya. Ini origin dikurang setengah ya. Jadi gambarnya beda-beda. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat dari itu? Sifat-sifat dari penduga naive Bayes. Ya. Ya. Jadi yang pertama nilai harapannya. Nilai harapan naive Bayes itu sama dengan Fx plus H dikurang Fx min H dibagi 2. Yang kedua, oke, mungkin diskusinya kita lihat dulu di sini ya. Dari diskusinya ya. Oke. Ya. Penduga naive atau estimator naive itu in some sense merupakan generalisasi, jadi generalisasi dari estimator histogram, di mana setiap nilai amatan
itu is the center of the interval bin. Is the center, jadi merupakan pusat dari interval bin. Dengan demikian akan it takes care of, jadi kaitan dengan masih berkaitan dengan subjectivity, ya. Subjektivitas dalam pemilihan origin, ya, dalam pemilihan nilai awal. In case dalam kasus estimator histogram tadi, ya. Jadi mungkin lebih umum, jadi generalisasi dari itu. Nah, ini kemulusan, jadi the smoothness of estimator, kemulusan dari estimator itu ditentukan dengan pemilihan lebar bin ini. Apa setengah, apa satu, apa seperempat. Ya. The larger the bin width, jadi semakin lebar bin width-nya, the smoother the estimator. Ya. Okay. But too large bin widths can lead to flat estimator. Nah, bin width-nya kalau terlalu besar, nah, bisa estimatornya menjadi flat, ya, datar. Jadi kita kembali ke sini, nilai harapan dari dari naive estimatornya adalah fx plus a-nya. Ini sebelah kanan dari x plus a, ini sebelah kirinya x. Jadi perbedaan nilai fungsi kumulatif ini dibagi 2H. Kemudian varian ini formulanya ini, ya. Jadi 1/4 NH kuadrat kali semua yang ada di sini. Jadi ini X plus H dikurang F min H, Fx plus H dikurang Fx min H, ya. Kemudian dikurang, nah ini kurangnya sama seperti itu kuadrat. Jadi cara ngapalnya gitu. Oke. Nah, selain itu juga ada kovarian. Kovarian antara dua data, ya. X yang pertama dan X yang kedua. Nah, di kovarian dari Fx tilde, Fy tilde itu, nah kalau ini dilihat nih 1/4 H kuadrat kali, lihat nih, ini X plus H, Y plus H, ya. X plus H, Y plus H, ya, dan ya, ini juga, dan ini artinya ini apa namanya sama, ya. Kemudian pengurangnya, lihat pengurangnya di sini yang min Y, ya. Kemudian di sini yang min X, ditambah yang terakhir min. Jadi X min H, Y min H. Itu, ya. Cara berartikannya begitu, kalau nggak hafal ya nanti lihat saja. Dan min square error-nya, ya, min square error itu adalah harapan dari perbedaan antara estimator dan yang diestimasi kuadrat. Jadi ini estimatornya, ini yang diestimasi kuadrat. Ya, itu sama dengan, secara umum sama dengan varian dari estimator itu ditambah kuadrat bias. Ini biasnya kuadrat. Jadi kalau tidak bias ya ini 0. Gitu ya. 0. Oke. Dan nilainya sama dengan, ya. Nah, andaikan bahwa Fx ini bisa diturunkan minimal 3 kali. Assuming that the first 3 derivative, jadi turunan pertama ada, kedua ada, ketiga ada, ya kan? Jadi punya 3 turunan pertama dan turunan keduanya itu tidak sama dengan 0 dan turunan keduanya itu tidak sama dengan 0, maka dengan menggunakan Dirac-Taylor, ya, ini ekspansi Dirac-Taylor, Fx plus H dan Fx min H ini bisa dituliskan seperti ini. Nah, ya, 2Hfx kali ditambah 1/3. Ini turunan kedua, ya, ya. Turunan kedua dari X, ya, kali H pangkat 3. Oke, plus O besar H pangkat 4. Oke.
Nah, jadi dengan demikian bias dari naive estimator itu, bias dari naive estimator itu bisa didekati dengan cara yang sama. Ini kayaknya kurang efektif. Jadi kira-kira sama dengan h kuadrat, ini lebarnya ya, lebar interval itu, kami turun kedua x dibagi 6 kalau hanya semakin kecil ya. Dan varian dari naive estimatornya itu juga bisa didekati sama dengan fx dibagi 2nh. Fx-nya berapa dibagi 2nh ya. Oke. Jadi dengan demikian MSE-nya itu sama dengan ya, tadi dengan menggunakan kedua informasi tadi ya, MSE-nya kira-kira sama dengan fx, ini variannya, pendekatan variannya, ini pendekatan biasnya. Oke. Nah, amati bahwa bias itu cenderung menuju 0, tapi variannya menuju infinity. Kalau nilai H itu semakin mendekati 0. Jadi harus hati-hati pemilihan H-nya. Jadi hanya dipilih kira-kira bahwa H pangkat 4 itu kira-kira sama dengan 1/NH. Nah, oleh karenanya kita pilih H sedemikian rupa yang bagus. Misalnya hanya sama dengan K kali N pangkat min alfa. Alfa adalah sebuah bilangan yang positif. Ya. Nah, dengan demikian 10, 3, 12 itu menjadi misalnya H dipilih sama dengan N pangkat min 1/5. Dan MSE dari naive estimator tadi menjadi ini ya, kumpulan ini. Fx bagi 2K kali N pangkat min 4/5 plus K pangkat 4 kali N pangkat min 4/5 dari turunan kedua fungsi keberadaan peluang itu kuadrat bagi 36. Nah, jadi ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengevaluasi apakah estimator itu bagus apa enggak. Jadi MSI-nya ini ya. Oke. Ini gambarnya. Nah, kemudian kalau kita mau meminimisasi persamaan 10, 3, 13, 10, 3, 13 ini meminimalisasi ya, diminimumkan dengan K berapa, kita dapatkan bahwa K minimumnya itu adalah 9/2 fx dibagi turunan kedua dari fx itu kuadrat, tanggal seperti ini. Oke, dan MSE-nya dengan demikian optimal MSE-nya sebagaimana yang tertera pada persamaan 10, 3, 15. Oke. Nah, berikutnya ada estimator kernel ya. Nah, dari estimator naive tadi kita punya sebuah kelas estimator dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk kernel seperti ini. Ini mirip-mirip sebetulnya sudah diantarkan oleh naive lagi ya. Jadi 1 N kali HN jumlah dari K ini kernel. Ini kernel. Oke. Nah, di mana bandwidth-nya HN ini menuju 0 kalau N-nya semakin besar. Fnx itu merupakan bentuk kernel dari fungsi kepekatan peluang yang tidak diketahui. Ini kernel ya. Nah, kernel itu ya merupakan fungsi kepekatan yang simetris yang didefinisikan di real line, jadi garis bilangan nyata yang memenuhi kondisi ini.
Nah, yang ini kondisi A1, A2, A3. Yang pertama bahwa supremum Kx-nya itu begitu sama dengan M, ya. Yang kedua, harga mutlak X kali Kx ini kan menuju 0 kalau harga mutlak X-nya menuju hingga, artinya X-nya menuju min hingga atau X-nya menuju ke sehingga, ya, maka akan harus berlaku seperti ini. Syarat kedua. Syarat ketiga bahwa apa namanya, momen kedua di sekitar pusatnya itu ada. Ini sebetulnya untuk menjamin bahwa varian itu ada. Oke. Nah, jadi beberapa tipe kernel, ya, tipe kernel yaitu yang pertama kernel segitiga, triangular kernel, itu fungsinya seperti ini, ya. Jadi X-nya terdiri isi dari min 1 sampai plus 1 itu 1 dikurang harga mutlak X. Untuk X yang dari min tak hingga sampai tak hingga, kita punya Gaussian kernel seberakar 2pi E pangkat min setengah X kuadrat, ini fungsi kecepatan normal standar. Kemudian, jadi naive estimator itu merupakan fungsi kasus spesial dari tipe kernel ini, ya, yaitu dengan menggunakan rectangular kernel. Oke. Nah, tentunya untuk fungsi fx yang kontinu, ya. Jadi di harapan fnx sama dengan fx. Dan fn, varian fn ini bisa didekati, ya, ini kalau dihitung varian fn dengan formula tadi, ya, formula kernel tadi itu sama dengan 1 n hn integral 1 hn kuadrat k kuadrat dari ini, ya, kali f diri y minta hingga, atau kalau n yang minta hingga maka nilainya akan sama dengan ini 1 n fx kali pengalinya ini, ya, integral diminta hingga k kuadrat dy, ya. Oke. Nah, 10418 ini, ya, 10418 ini menunjukkan bahwa the kernel type estimator, jadi estimator tipe kernel FNX ini adalah estimator yang tak bias asimtotik dari fungsi kepekatan peluang yang tidak diketahui fx, ya. Lebih jauh lagi, persamaan berikutnya mengatakan bahwa fnx itu merupakan point-wise, point titik, ya, point-wise konsisten estimator untuk fx, ya. Jadi menduga konsisten berdasarkan titik, ya. Yang ketiga, jika kernelnya merupakan bounded variation, ya, bounded variation, dan deret ini, ya, jumlah dari e pangkat min gamma n hn kuadrat ini konvergen, gamanya positif, maka nilai supremum dari perbedaan ini menuju 0, ya, dengan peluang 1 kalau n-nya menuju hingga. Jadi itu juga persyaratan-persyaratan itu jika fx-nya uniformly continuous, jadi continue seragam, ya. Nah, ini memberikan kondisi perlu dan cukup untuk konsistensi seragam dengan peluang 1. Jadi kondisi perlu dan cukupnya 1, 2, 3 tadi. Ya. Ini sama ketiga tadi, ya. Hal ketiga, sama ketiga. Jadi poin ketiga ini, ya. Nah, kita lihat berikutnya berdasarkan central limit teorem dari pusat, ya, untuk fnx dan x yang tetap, ya. Nah, bahwa di sini fnx ini dapat diekspres, dapat dinyatakan sebagai persamaan ini, ya, dengan x sama dengan ini, ya, dan znix-nya adalah ini. Jadi kalau ini adalah
mungkin untuk karena terlalu panjang mungkin dipisah ya jadi indeksnya ini ya. Nah, jadi kalau asumsi A1 sampai A3 itu dipenuhi, maka fx itu jika fx itu merupakan fungsi kepekatan yang kontinu dan kx itu kernel yang simetris dan memenuhi persamaan A1 sampai A3, maka kita punya ini fnx dikurangi dari hadapan fnx sebagai varian akar varian fnx itu konvergen dalam sebaran konvergen ke dalam sebaran 0,1 ya, menuju sebaran 0,1 kalau n-nya menuju tak tentunya hn-nya menuju 0 dan nhn-nya menuju tak hingga kalau n-nya menuju tak hingga ya. Nah ini hal lain kondisi kondisi cukup untuk persamaan di atas ini itu adalah kalau kita punya beberapa delta. Jadi untuk delta yang positif, untuk beberapa delta yang positif kita punya jadi harus persyaratan ini harus dipenuhi. Jadi untuk n menuju tak hingga nilai harapan ini dibagi akar variannya itu menuju 0 ya. Persyaratannya